Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Baik, pemirsa yang budiman dimanapun berada, terlebih dahulu marilah kita mengucapkan puja dan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik berupa rahmat dan nikmat kesehatan, rahmat dan nikmat kesempatan, usia, umur kita masih diperpanjangkan oleh Allah, kemudian diberi nikmat dan rahmat, kekuatan lahir dan batin, kemudian iman dan Islam, sehingga kita dapat kembali bangun pagi, kemudian melaksanakan sholat subuh, ya, sekaligus melaksanakan saum Ramadan, ya, melaksanakan siam, ya, puasa, tentunya mulai dari terbitnya fajar, masuknya waktu subuh maksudnya, sampai terbenamnya matahari. Kemudian dengan nikmat dan rahmat Allah tersebut, ya, kita dapat untuk melangsungkan kehidupan kita, ya, demi menuju keselamatan hidup, keberkahan hidup di dunia dan akhirat. Salawat dan salam mari kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan buat Habibullah Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai Rasul, ya, sebagai pembawa kabar gembira dan kabar petakut bagi umat manusia. Beliau sebagai seorang Rasul, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sebagai rahmat untuk semesta alam, sebagai rahmat untuk sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dalam surat Al-Anbiya, ya. Dan tidak kami utus engkau ya Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Menjadi rahmat bagi seluruh alam, menjadi penyejuk, ya, menjadi penenang, menjadi promotor dalam menciptakan kehidupan yang aman, tenang, ya, nyaman, ya, yang sakinah, kemudian mawaddah, cinta, rahmah, berkasih sayang. Baik,
sesuai dengan materi kita pada pagi subuh ini ya, kita akan berusaha sesuai dengan kemampuan ya. Maklum masih dalam keadaan belajar ya, yaitu membahas tentang rukun puasa. Ada 2 rukun puasa ya, yang masing-masingnya merupakan unsur terpenting ya dalam ibadah puasa tersebut, yang disebut dengan unsur-unsur pokok ya. Unsur-unsur pokok, unsur-unsur yang penting ya, dari hakikat puasa tersebut ya. Yang pertama rukun puasa tersebut ialah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Nah, ini rukun puasa yang pertama. Apa-apa saja yang ada di sekitar kita ya, atau dimanapun kita berada, kalau sekiranya hal tersebut ya, baik secara perbuatan ataupun tanpa unsur kesengajaan ya, kemudian berkonsekuensi atau berakibat pada diri kita ya, terutama sekali berkenaan dengan minum, makan, kemudian melahirkan ya, nafsu syahwat pada diri kita, kemudian bisa menyebabkan batalnya puasa ya. Ataupun menahan diri tersebut ya, bagaimana kita menjaga diri kita, memelihara perkataan kita, menjaga nafsu kita ya, supaya tidak menjadikan puasa kita itu batal. Nah, rukun yang pertama yaitu menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, dimulai atau semenjak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari ya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala ya, dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 187, Allah berfirman, fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khayt al abyadu minal khaytil aswada minal fajri summa atim musyama ilal lail. Maka sekarang bolehlah kamu mencampuri mereka dan hendaklah kamu mengusahakan apa yang diwajibkan Allah atasmu, dan makan minumlah hingga nyata ya, garis putih dari garis hitam berupa fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Pemirsa yang budiman, yang kami muliakan ya, itu surat Al-Baqarah ayat 187. Yang dimaksud dengan garis putih dan garis hitam ialah terangnya siang dan gelapnya malam. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Adi bin Hatim menceritakan
mengkhabarkan tadakala turun ayat yang artinya hingga nyata benang putih dari benang hitam berupa fajar, tatkala ayat itu turun, saya ambil seutas tali hitam dengan seutas tali putih, lalu saya taruh di bawah bantal, dan saya amati di waktu malam. Ya. Dan ternyata tidak dapat saya bedakan. Maka pagi-pagi saya datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan saya ceritakan padanya hal itu. Lalu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama zalika sawadul lail wa bayadun nahar." Maksudnya ialah gelapnya malam dan terangnya siang. Yang kedua, rukun puasa itu yaitu berniat. Rukun puasa itu yang selanjutnya berniat, ya, berdasarkan firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, ya, surat Al-Bayyinah, ya, ayat 5, ya. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulim mri'im manawa. Likulim mri'im manawa. Dan tiadalah mereka diperintah atau disuruh kecuali untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan mengikhlaskan agama kepadanya semata. Wa ma umiru illa liya'budullahi mukhlishina lahuddin. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Kemudian juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likullim mri'im ma nawa. Ya. Setiap perbuatan itu hanyalah dengan niat, dan setiap manusia akan beroleh apa yang diniatkannya. Berniat itu hendaklah sebelum fajar. Jadi berniat itu hendaklah sebelum fajar, ya. Pada tiap malam bulan Ramadan, berdasarkan hadis Hafsah, katanya telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malam yajmi isyama qablal fajri fala siyama lahu, rawahu Ahmad wa ashabus sunan wa sahahu Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban, ya. Barang siapa yang tidak membulatkan niatnya buat berpuasa sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. Jadi berpuasa, ya, di siang harinya, kemudian berniat kita untuk berpuasa sebelum fajar. Baik, ya, niat tersebut, ya,
kita sengajakan di dalam hati kita, ya, tanpa kita lapaskan karena niat tersebut rukun kolbi, ya, rukun hati begitu kan. Tetapi ada juga ulama yang membolehkan, ya, niat tersebut diucap seperti pendapat Imam Syafi'i tersebut supaya lebih mempertegaskan niat tersebut, ya. Karena fungsi daripada niat itu, ya, untuk membedakan pekerjaan, ya, yang telah kita lakukan dengan pekerjaan yang akan kita lakukan, ya. Itu yang membedakannya adalah niat, itu fungsi niat. Nah, jadi baik niat itu dilakukan ketika saat makan sahur, ya, sebelum makan sahur, ya, ataupun niat tersebut dilakukan, ya, kalau sekiranya kita tidak makan sahur, itu dilakukan niat. Karena makan sahur itu hukumnya sunat, ya, tasyahuri fa'in nasahuri barokah. Ada perintahnya, ada sunahnya di situ. Bersahurlah kamu, ya, karena sesungguhnya, ya, dalam sahur itu ada keberkahan, kan itu. Tetapi apabila kita tidak bersahur, artinya kita tidak mendapat sunnahnya, dan kita pun tidak dihukum dengan dosa karena bersahur itu sunnah saja, ya. Akan tetapi sebaiknya marilah kita bersahur, kan seperti itu. Nah, kalau sekiranya kita tidak bersahur, ya, berniatlah kita untuk berpuasa sebelum masuknya fajar atau sebelum masuknya waktu subuh. Baik pemirsa, ya, yang budiman yang kami muliakan. Dan niat itu sah pada salah satu saat di malam hari dan tidak disyaratkan mengucapkannya. Kan benar, tidak disyaratkan mengucapkannya karena itu merupakan pekerjaan hati, ya, pekerjaan hati karena disebut dengan rukun kolbi. Tak ada sangkut pautnya dengan lisan. Hakikat niat ialah dalam mengharapkan keridaannya. Maka siapa yang makan di waktu sahur dengan maksud akan berpuasa dan dengan menahan diri, ini bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti ia telah berniat. Walaupun tidak dibacakannya secara lisan, seseorang hendak makan sahur, ya, dia sengajakan untuk berpuasa di siang harinya, atau ketika ia tidak bersahur, ya, dia berniat, ya, tanpa membaca niat tersebut, tapi dengan maksud sengaja dalam hatinya, ya, untuk berpuasa di esok harinya atau di siang harinya, itulah niat yang sesungguhnya, ya. Begitupun orang yang bertekad, aku menghindari segala hal yang dapat membatalkan puasa di siang hari dengan ikhlas karena Allah, juga berarti telah berniat walaupun ia tidak makan sahur. Nah, kemudian menurut kebanyakan fuqaha itu adalah ahli fikih, ya, ahli fikih fuqaha, niat puasa tatawwu', puasa tatawwu' atau puasa sunnah cukup bila waktu siang, yakni jika seseorang lagi makan, ya, minum, ya. Kemudian menurut kebanyakan fuqaha, ya, ulama fikih, niat puasa tatawwu' atau puasa sunat cukup, ya. Niat puasa tatawwu' cukup bila waktu siang, yakni jika seseorang belum lagi makan sahur, ya, belum lagi makan dan minum. Jadi maksudnya ini, kalau sekiranya kita berpuasa sunat, ya, niatnya itu, ya, itu sebaiknya, ya, itu dilakukan sebelum sahur atau sebelum makan dan minum. Nah, kalau sekiranya dia tidak bersahur, ya, misalnya dari waktu subuh masuk tadi, ya, kita belum makan dan belum minum, ya, sampai sudah terbitnya matahari, kita belum makan juga belum minum,
bahkan sampai jam 7 atau jam 8. Kita belum makan dan juga belum minum. Kemudian kita niatkan pada waktu itu bahwasanya kita berpuasa sunat. Sah demikian. Itu maksudnya. Jadi dibenarkan juga ya. Sebaiknya itu kalau makan sahur ya kita berniat ya sebelum makan sahur tersebut berpuasa. Baik, ya, pemirsa dimanapun berada ya. Berkata Aisyah, pada suatu hari ya Nabi Muhammad SAW Rasulullah datang ke rumah, maka tanyanya, hal indakum syai'un? Kulna la. Qala fa inni shaim. Hadis riwayat Muslim ya dan Abu Daud. Datang Rasulullah ya ke rumah ya. Datangnya ke rumah ya. Kemudian Nabi Muhammad berkata, adakah padamu makanan? Jadi Nabi ini dari subuh belum makan, juga belum minum. Ya, jadi siang harinya datang ke rumah istri beliau ya. Kemudian Nabi Muhammad berkata, adakah padamu makanan? Jawab istrinya ya. Atau jawab kami ya istrinya itu ya. Tidak ada makanan. Maka sabda Nabi, kalau begitu saya akan berpuasa. Nah, jadi kalau puasa sunat itu ya seperti itu. Jadi langsung Nabi Muhammad walaupun di siang harinya tanpa makan sahur, Nabi Muhammad berniat karena makanan tidak ada untuk berpuasa sampai di senja terbenamnya matahari. Golongan Hanafi mensyaratkan bahwa niat itu hendaklah ya. Golongan Hanafi ya, Imam Abu Hanifah ada golongan ya dari mazhab pengikut beliau ya, bahwa niat itu hendaklah terjadi sebelum zawal. Jadi sebelum zawal maksudnya yaitu ya sebelum tergelincir matahari. Ya. Pendapat ini juga adalah yang terkenal di antara kedua pendapat Syafi'i, tetapi Ibnu Mas'ud dan Ahmad menurut lahir ucapan mereka niat itu ya memadai. Niat itu memadai ya, baik sebelum atau sesudah zawal, tak ada bedanya. Jadi berniat di siang hari kalau puasa sunat ya. Nah, kalau puasa Ramadan itu tidak dibenarkan niatnya di siang hari. Niatnya harus di malam hari ya, sebelum masuknya waktu fajar atau sebelum masuknya waktu subuh ya. Baik pemirsa ya, dimanapun berada yang kami muliakan, selanjutnya atas siapa atau kepada siapa atau siapa saja ya yang diwajibkan melaksanakan puasa Ramadan ini ya. Siapa saja atau siapa-siapa saja ya, yang diwajibkan melaksanakan puasa Ramadan ini. Mari kita lihat. Para ulama telah ijma, telah sepakat, telah konsensus ya, kesepakatannya bahwa puasa itu wajib atas orang Islam yang berakal lagi baligh. Yang baligh lagi berakal, sehat dan menetap. Sedang wanita hendaklah ia suci dari haid dan nifas. Jadi kalau ada kaum laki-laki, dia orang Islam, ya, dia sudah baligh dan berakal, ya. Kemudian ia sehat. Kemudian dia munkim atau mukim. Artinya menetap, bertempat tinggal dia di kampung halamannya, ya. Maka diwajibkan atas mereka untuk berpuasa, ya. Kemudian kalau dia seorang wanita atau perempuan, selain dia balik dan berakal, sehat dan menetap di kampung halamannya, ya,
ditambah lagi syaratnya, ya. Apa itu? Ya, hendaklah wanita tersebut, ya, suci atau bersih dari, ya, haid dan nifas. Nah, baik, kita lanjutkan. Maka tidak wajib puasa atas orang kafir. Nah, tidak wajib puasa tersebut atas orang kafir, ya. Orang gila tidak wajib berpuasa. Anak-anak, ya, tidak wajib berpuasa. Orang sakit, musafir, perempuan dalam berhaid atau nifas, ya. Begitupun orang tua, yang tua reta, yang tua bangka, ya. Begitupun orang tua bangka, tua reta, ya. Perempuan hamil atau menyusukan, ya. Nah, terhadap orang-orang yang kita sebutkan tadi, selain dari penyebabnya kafir, ya, maka dia diberi rukhsah atau diberi keringanan, dispensasi oleh syara, ya, oleh ajaran agama kita, oleh si syariah Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini dibolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadan, dibolehkan tidak berpuasa di dalam bulan Ramadan, tapi ingat, ya, mereka wajib, ya, mengqadhakan puasanya, ya, ataupun lihat sebabnya, bisa jadi nanti ia membayarkan fidyah kepada orang-orang miskin, ya. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar, ya, wa 'alal ladzina yunfiqunahu fidyah ta'amu miskin. Nah, ini dalil, ya. Nah, baik. Di antara yang tersebut itu ada yang tidak wajib atasnya puasa sama sekali, ya, yang disebutkan di atas tadi, ya. Di antaranya ada yang tidak wajib atasnya puasa sama sekali, ya, seperti orang kafir, ya, dan orang gila. Ada pula yang diminta agar orang tuanya menyuruhnya berpuasa. Ada yang mewajib, ada yang wajib berbuka dan mengqadha. Wajib berbuka kemudian mengqadha, ya. Yuntiku, orang-orang yang sulit, bukan yuntiku. Faman kana minkum maridan, ya, seperti orang-orang sakit dalam bulan puasa, ya. Seperti orang-orang yang sedang melakukan perjalanan musafir, ya. Kalau masa Nabi dulu kan sulit melakukan perjalanan, ya. Ya. Kemudian bagi seorang yang haid, ya, atau berada dalam keadaan nifas, ya. Nah, mereka ini haram hukumnya berpuasa, ya. Haid dan nifas itu, ya, dalam keadaan tidak suci, ya. Kemudian ditambah dengan orang-orang yang dalam perjalanan, kemudian musafir, orang-orang yang sakit, gitu kan. Nah, bagi mereka ini, ya, ada yang wajib berbuka dan mengqadha, menggantikan puasanya di hari-hari dalam bulan lain. Dan ada yang diberikan keringanan berbuka tetapi diwajibkan membayar fidyah. Nah, itu tadi wa 'alal ladzina yuntiku, ya. Yuntiku, ya, yuntiku itu sulit. Orang-orang yang tua bangka reta, orang-orang yang mempunyai penyakit menahun, atau orang-orang yang mata pencahariannya itu sulit, gitu kan, ya. Para pekerja tambang misalnya kan sulit, kalau dia tidak bekerja barangkali dia akan mati misalnya kan.
demi menyelamatkan diri. Ya, tujuan daripada makasyih syariah, tujuan dari syariah itu salah satunya memelihara jiwa. Ya, dilarang kita menganiaya jiwa. Ya, dibolehkan tidak berpuasa, tapi harus ya diwajibkan membayar fidyah, memberi makan orang miskin, ya, sesuai dengan kebutuhan kita, ya. Orang yang berfidyah tersebut berapa kebutuhan dia makan sehari, sebanyak itu yang harus dia bayarkan. Nah, kemudian orang kafir dan orang gila, ya. Puasa itu merupakan ibadah Islamiyah hingga tidak wajib bagi orang-orang yang tidak beragama Islam. Sedang orang gila tidak termasuk mukallaf, tidak termasuk mukallaf karena dilucutinya dari akal yang menjadi tempat bergantungnya taklif. Tempat bergantungnya taklif. Dalam hadis Ali radhiyallahu anhu tersebut bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya diangkatkan pena dari 3 golongan. Artinya kalau diangkatkan pena dari 3 golongan tidak dituliskan, kan seperti itu, ya. Dari orang gila sampai akalnya sehat. Nah, jadi apapun pekerjaannya itu tidak dituliskan, pena terangkat gitu. Nah, tidak dituliskan. Dari orang gila sampai ia sehat. Kemudian dari orang tidur sampai ia bangun. Nah, barangkali kan orang sedang tidur, ya, sedang hilang ingatannya atau akalnya, ya. Nah, barangkali ada yang bermimpi, ya, ada yang berjalan-jalan atau ada yang memukul temannya misalnya kan, atau apalah aktivitasnya, pada hakikatnya memang betul-betul tidur gitu kan. Nah, dia melakukan kesalahan, kita melihat sepanjang yang dilarangkan oleh syar'i kan. Nah, tapi dia sedang tidur gitu kan. Nah, dia tetap terangkat penanya itu. Tetap terangkat penanya, ya, dan tidak ditulis kesalahannya. Kemudian yang ketiga yaitu dari anak kecil sampai ia bermimpi. Jadi dari anak kecil tersebut sebelum ia balik dan berakal, ya, pena atau amalan yang dilakukannya itu ataupun pelanggaran ataupun kesalahannya, ya, itu belum dicatat, ya, belum dicatat oleh malaikat kiraman katibin, ya. Ya, kita coba pembahasan kita sampai puasa anak-anak, ya. Puasa anak-anak. Mengenai anak-anak, walaupun ia tidak wajib berpuasa, tetapi sepatutnya lah walinya yang mengampukannya, walinya atau orang tuanya, ibu bapaknya menyuruhkannya untuk berpuasa, agar ia dapat membiasakannya dari kecil, ya, yakni selama anak itu dapat, ya, dan kuat, ya, yakni selama anak itu dapat dan kuasa, ya, untuk melaksanakannya. Diterima dari Rubayyi, ya, Rubayyi binti Muawiz bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pada pagi hari, ya, Asyura, ya, mengirim utusan ke desa-desa kaum Ansor buat menyampaikan, ya, pagi hari Asyura tersebut, ingat Asyura, ya, tanggal 10 Muharram, ya. Ya, pada pagi hari Asyura mengirim utusan ke desa-desa kaum Ansar buat menyampaikan mangkana asbaha shaima falyutimma saumah wa mangkana asbaha muftiram fal yasum, ya, baqiyata yaumi
fakunna nasumuhu ba'da zalik wa tusawwimu sibyana nasighara minhum, ya, wa nazahabu ilal masjid wa nazahabu ilal masjidi fanaj'alu lahumul la'bata minal ihni fa iza baka ahaduhum minat ta'am a'tainahu iyyahu hatta yakuna indal iftar. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, siapa yang telah berpuasa dari pagi hari, hendaklah ia meneruskan puasanya. Dan siapa yang dari pagi telah berbuka, hendaklah ia mempuasakan hari yang tinggal. Maka setelah itu kami pun berpuasalah. Dan kami suruh anak-anak kami yang masih kecil berpuasa. Bahwa berpuasa, kami bawa mereka ke masjid. Kami buatkan mereka semacam alat permainan dari bulu domba. Maka jika ada di antara mereka yang menangis ya, minta makan, kami berilah ia alat permainan itu. Diberikan alat permainan itu. Ya. Demikianlah berlangsung sampai dekat waktu berbuka. Nah, jadi anak-anak kita itu masih kecil sebelum balik dan berakal. Ya. Kalau mereka berpuasa, ya, mereka belum mendapatkan pahala. Kalau mereka tidak berpuasa, mereka pun tidak berdosa. Nah, kalau anak-anak kita itu masih kecil, belum balik dan belum berakal, ya, belum menjadi seorang mukallaf, ya, maka ia berpuasa, dia lakukan kebaikan. Siapa yang mendapat kebaikannya? Siapa yang mendapatkan pahalanya? Tentu orang tuanya. Ya, demikian saja perjumpaan kita, live kita pada pagi hari ini, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama. Insya Allah untuk subuh yang akan datang, kita akan coba membahas tentang orang yang diberikan keringanan. Orang yang diberi keringanan berbuka dan diwajibkan membayar fidyah. Ya, demikian kita akhir, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.